Halo friend, momen untuk melihat kembali tim nasional sepak bola Indonesia berlaga di partai final kejuaraan Piala Federasi Sepak Bola Asia Tenggara atau yang lebih kita kenal dengan Piala AFF akhirnya tiba pada Rabu malam 29 Desember 2021 nanti. Asnawi Mangku Alam dan kawan-kawan akan menghadapi Thailand di Stadion Nasional Singapura pukul 19.30 waktu Indonesia Barat untuk merebut trofi pertama kalinya dalam sejarah sejak kejuaraan ini digelar pada 1996. Sebagaimana kita ketahui nih friend, Indonesia lolos ke partai puncak setelah menyingkirkan tuan rumah Singapura di semifinal dengan agregat 5-3. Hasil dari bermain imbang 1-1 di leg pertama dan menang 4-2 di leg kedua. Sedangkan Thailand melaju untuk menantang Indonesia di final setelah mendepak juara bertahan Vietnam dengan agregat 2-0. Hasil dari menang 2-0 di leg pertama dan 0-0 di leg kedua. Bagi para pemain Indonesia, ini merupakan kesempatan untuk keenam kalinya loh friend, untuk membawa pulang Piala AFF setelah dalam 5 final sebelumnya selalu gagal. Tim Merah Putih kala itu harus puas sebagai runner up atau juara kedua pada pergelaran tahun 2000, 2002, 2004, 2020, dan 2016. Pada final 2000, 2002, dan 2016, Indonesia menyerah pada tim yang sama, yakni Thailand. Sementara pada 2004 dikalahkan Singapura, dan di 2010 harus mengakui keunggulan Malaysia. Sebaliknya friend, bagi Thailand ini merupakan final ke-8 mereka. Sejauh ini, tim dari negeri Gajah Putih ini telah menjadi juara sebanyak 5 kali, yakni pada 1996, 2000, 2002, 2014, dan 2016. Lalu 3 kali mereka harus puas sebagai runner-up, yakni pada 2007, 2008, dan 2012. Pada gelaran kali ini, Indonesia dan Thailand sama-sama tampil sebagai juara di fase grup masing-masing. Kedua tim juga belum terkalahkan loh, hingga menggapai tiket ke babak final friend. Kedua tim juga sama-sama diarsiteki oleh pelatih asing. Indonesia ditukangi oleh Shin Tae-yong asal Korea Selatan dan Thailand dilatih oleh Alexander Paul King asal Brasil. Indonesia sebenarnya tidak diunggulkan loh friend dalam perhelatan Piala AFF 2020 yang terpaksa pelaksananya berlangsung tahun ini karena pandemi COVID-19. 4 tim yang diunggulkan sebenarnya adalah masing-masing juara bertahan Vietnam, lalu Thailand, tuan rumah Singapura, dan Malaysia. Namun datang dengan sebagian besar pemain-pemain muda, Indonesia justru menjadi juara grup yang juga dihuni oleh Vietnam, Malaysia, Kamboja, dan Laos. Bahkan tim asuhan Shin Tae-yong menjadi tim tersubur dengan koleksi 18 gol dari 6 laga. Coba bandingkan friend dengan Thailand yang hanya mampu menyarangkan 12 gol dalam jumlah laga yang sama dengan tim Garuda. Semoga capaian hingga semifinal lalu bukan menjadi klimaks performa Evan Dimas dan kawan-kawan ya friend. Masih ada 2 laga lagi untuk membuktikan diri Indonesia kini menjadi yang terbaik di kawasan Asia Tenggara. Coach Shin Tae-yong juga yakin Indonesia mampu mendapatkan hasil terbaik saat menghadapi Thailand di final nanti. Diakuinya, Vietnam dan Thailand masih menjadi tim kuat di Asia Tenggara. Namun, kata pria asal Korea Selatan ini, para pemain Indonesia saat ini tengah mengejar untuk menjadi nomor 1 atau nomor 2 di Asia Tenggara. Bola itu bundar, pastinya bisa kita mendapatkan hasil yang baik jika bermain sesuai dengan karakter kita. Begitu kata Shin Tae-yong seperti dikutip dari cnnindonesia.com.
Sintayong atau kerap disebut dengan panggilan STY oleh kalangan media di Indonesia mencatat ada 2 pemain Thailand yang berbahaya dan harus diwaspadai anak asuhnya, khususnya pemain nomor 18 Chanatip Songkasin dan kedua yakni nomor 10 Terasil Dangda, ucap Sintayong saat wawancara dengan CNN Indonesia TV Senin 27 Desember. Chanatip Songkasin adalah penyerang andalan Thailand yang biasa diinstruksikan bergerak bebas di area pertahanan lawan. Kapten timnas Thailand ini, friend, sangat berbahaya karena dia memiliki skill yang mumpuni, visi bermain yang baik, memiliki kecepatan, dan punya ketajaman. Pemain yang dijuluki Messi-nya Thailand itu kini sudah mengoleksi 2 gol yang dicetak saat tim Gajah Perang ini mengalahkan Vietnam pada pertandingan semifinal leg pertama Piala AFF. Sementara Terasil Dangda, friend, lebih dikenal sebagai striker kawakan yang masih diandalkan Thailand di Piala AFF 2020. Terasil kini menjadi top skor sementara Piala AFF dengan torehan 4 gol, sama dengan gol Safawi Rashid dari Malaysia dan Bienvenido Maranon dari Filipina. Terasil juga menjadi pemegang rekor gol terbanyak sepanjang Piala AFF dengan torehan 19 gol. Belum ada yang memecahkan rekornya. Nah, Indonesia kali terakhir bertemu Thailand di saat kualifikasi Piala Dunia 2022, friend. Waktu itu di Uni Emirat Arab beberapa bulan lalu. Indonesia dan Thailand yang sudah tak berpeluang lolos bermain imbang 2-2. 2 gol Indonesia dicetak Kadek Agung dan Evan Dimas, di mana keduanya saat ini juga berada di tim yang dibawa STY ke Piala AFF di Singapura. Melihat penampilan Thailand selama kejuaraan di Singapura ini, friend, mereka sebenarnya tidak secepat permainan Vietnam. Selain itu, man-to-man marking yang dilakukan juga tak seketat pemain-pemain Vietnam. Hanya saja mereka memiliki kelebihan dalam serangan balik serta bola-bola pendek dari kaki ke kaki. Jenderal lapangan Thailand tak lain pemain senior Terasil Dangda yang sementara ini menjadi top skor dengan 4 gol. Baik Thailand maupun Indonesia, friend, sama-sama akan kehilangan pemain kunci dalam final leg pertama nanti. STY dipastikan tak bisa menurunkan pemain belakang yang kerap membantu serangan, Pratama Arhan, karena akumulasi 2 kartu kuning. Sejauh ini kita kenal Arhan sudah mencetak 2 gol bagi skuad Garuda di Singapura ini. Sedangkan Thailand harus kehilangan bek kiri yang sangat tangguh, Teraton Bunmatan, yang juga terkena akumulasi kartu kuning, serta satu lagi kiper utama mereka, Cacai Butprom, yang cedera ketika bermain di leg kedua semifinal melawan Vietnam. Di luar masalah teknis nih, friends, STY khawatir loh pemulihan tim asuhannya tidak maksimal jelang melawan Thailand pada final karena makanan yang tidak bergizi. STY kembali mengungkapkan kekecewaan terhadap panitia terkait makanan yang disediakan untuk para pemain selama di Singapura. Dia khawatir nasi kotak yang dimakan Asnawi Mangku Alam dan kawan-kawan tidak mampu memenuhi gizi para pemain timnas Indonesia, terutama jelang final Piala AFF melawan Thailand. Begini kata dia, friend, memang ini bagian yang sangat sulit untuk pemulihan fisik, apalagi sedang dalam bubble system dan tidak bisa makan yang bergizi, ujarnya. Harusnya kami makan yang bergizi agar cepat pulih, jadi makanan ini kurang untuk nutrisi pemain. Itu yang saya khawatirkan, ucap STY dalam jumpa pers jelang leg 1 final Piala AFF
Selasa 28 Desember 2021. STY mengatakan makanan yang dikonsumsi para pemain timnas Indonesia selama Piala AFF membuat kesulitan dirinya menerapkan strategi yang sudah disiapkan. Saya mencoba menanamkan gaya bertarung pada sepak bola Indonesia. Sayangnya di turnamen ini kami hanya makan nasi kotak. Hahaha. Begitulah, friend, cerita atau ulasan mengenai timnas Indonesia yang akan menghadapi Thailand pada leg pertama partai final Piala AFF pada Rabu 29 Desember 2021 pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Selamat menonton ya friend. Semoga kita doakan tim Indonesia akan mengalahkan Thailand. Good luck Sintayong.